Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 257 sampai 258. Langsung ketiga besar. Setelah mendengar kata-kata rajaan, di terowongan ruang waktu emas di kejauhan, aura kuat melonjak seperti air pasang. Di lapangan, semua dewa melihat ke arah terowongan ruang waktu, tempat seorang pria berjalan keluar perlahan. Pria itu mengenakan jubah brokat, dengan fitur wajah yang jelas dan dalam, tubuh lurus, alis berbentuk pedang dan mata seperti bintang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan pesona jahat dan keliaran. Yongki melihat orang ini. Para dewa di tempat tersebut tiba-tiba berseru. Dan saat namanya terdengar, semua dewa di tempat tersebut meledak dalam kegembiraan. Peringkat ketiga di peringkat Zhenwu, Yongki, selama ribuan tahun, jenius termuda dari Time Immortal di alam semesta sejati telah mencapai usia 17. Jika dia dapat mencapai level Kaisar Agung pada usia 18 tahun, dia akan menjadi Kaisar Agung termuda dalam 3000 tahun. Perlu disebutkan bahwa Yongki kebetulan berusia 18 tahun sekarang. Dengan kemunculan Yongki, semua dewa di tempat itu mendidih saat ini. Saya harus mengatakan bahwa dari awal hingga sekarang, alam semesta yang sebenarnya terlalu membuat frustrasi. Karena hingga saat ini, alam semesta yang sebenarnya belum meraih satu pun kemenangan. Apalagi saat bermain melawan Ye Guan, mereka dikalahkan oleh Ye Guan. Namun, mereka tidak mampu membantah provokasi dan kesombongan Ye Guan. Faktanya, mereka juga ingin berada di posisi tiga besar sejak awal. Tapi bagaimanapun juga, monster-monster di bawah ini menolak menerimanya. Kita semua adalah putra kebanggaan alam semesta sejati. Siapa yang tidak mau keluar dan bertarung? Untungnya, pada saat ini, Rajaan maju sendiri dan langsung masuk ke tiga besar. Kalau tidak, dia mungkin menjadi anak labu untuk menyelamatkan kakeknya, dan kemudian mati satu demi satu. Di atas kehampaan, An Nanjing melirik Yongki yang keluar, dan sedikit mengernyit. Saat ini, Mun Yanyan tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia melihat ke arah Yongki di bawah dan berkata dengan lembut, "Orang ini tidak sederhana." Seorang Nanjing mengangguk. Mun Yanyan berkata lagi, "Generasi muda alam semesta sejati ini sama sekali tidak sederhana." Seorang Nanjing memandang Ye Guan di bawah. Diam, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Di sisi Guangxuan Universe, untuk saat ini, hanya Ye Guan dan Ye King yang dapat bersaing dengan generasi muda dari True Universe. Kekuatan keseluruhan masih tertinggal jauh di bawah. Yongki berjalan 100 kaki di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan tanpa basa-basi dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Ledakan saat pukulan ini keluar, seolah-olah langit sedang meluap-luap, dan pukulan kuat tersebut langsung mengguncang tanah ribuan kaki jauhnya, menyebabkan waktu dan ruang mendidih. Ye Guan, yang mengulurkan tinjunya di pusaran air, sekarang seperti perahu kecil di tengah gelombang badai, sangat kecil. Ye Guan tampak tenang dan menikam dengan pedangnya. 45 pedang, ini adalah batasnya saat ini. Pedang ini diberkati dengan niat pedang yang tak terkalahkan dan jiwa pedang yang tak terkalahkan. Tidak ada godaan di kedua sisi, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka begitu menyerang. Di atas ujung pedang Ye Guan,
cahaya pedang tiba-tiba meledak. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan mundur ratusan kaki jauhnya, tapi Xuan Yong tidak mundur bahkan setengah langkah. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di Guangxuan Universe tiba-tiba menjadi serius. Sangat kuat, di sisi alam semesta sejati, semua dewa tiba-tiba bersorak. Untuk pertama kalinya, mereka melihat pembudidaya pedang dari alam semesta Guangxuan ini ditekan. Sungguh melegakan, dari kejauhan, Ye melirik lengannya yang mati rasa dan sedikit terkejut. Kekuatan yang sangat menakutkan, 45 pedangnya, ditambah dengan niat pedang yang tak terkalahkan dan roh pedang yang tak terkalahkan, bahkan tidak bisa melewati lawan. Saat ini, Xuan Yong tiba-tiba berkata, "Ayo lagi." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Itu adalah pukulan sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu dalam jarak ribuan kaki di lapangan mendidih lagi, dan kemudian secara bertahap terdistorsi. Tapi puluhan ribu kaki jauhnya, semua orang mundur dengan keras. Karena kekuatan tinjunya begitu besar hingga mereka tidak bisa bernapas. Di kejauhan, Ye melihat pukulan itu datang, ekspresinya setenang air, dan dia mengambil langkah maju. Ledakan, kekuatan pedang yang kuat dari Kaisar Pedang Agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan di saat yang sama, dia menusukkannya dengan satu pedang. Masih 45 pedang, tapi kali ini, dia juga meningkatkan kekuatan pedangnya. Ledakan, pedang Ye Guan dengan kuat menahan pukulan mengerikan itu, dan waktu serta ruang dalam jarak ribuan kaki di sekitar kedua orang itu segera menjadi sedikit ilusi. Ruang ini telah mengalami kekuatan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Pada saat ini, Yongqi tiba-tiba mengambil langkah maju dan meninju. Ledakan, pukulan ini meledak, dan pukulan lainnya melonjak. Dan saat tinju ini muncul, ledakan, ruang dan waktu dalam jarak ribuan kaki di sekelilingnya bergetar hebat, dan kemudian langsung tenggelam. Pada saat yang sama, Ye Guan di kejauhan langsung terguncang mundur ribuan kaki jauhnya, dan saat dia berhenti, jarak ribuan kaki di belakang dia tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian berubah menjadi bentuk yang aneh. Kekuatan tinju itu luar biasa. Terjadi keributan di lapangan. Di Guangxuan Universe, semua orang memandang Yongqi dengan tidak percaya. Keterampilan tinju pria ini sama bagusnya dengan biasanya. Anda tahu, ada perbedaan besar antara alam fana dan alam fana. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Yongqi benar-benar akan memasuki alam fana. Di sisi Guangxuan Universe, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi gelap. Di sisi alam semesta sejati, semua dewa langsung bersorak pada saat ini. Alam fana, kini, Yongqi tidak hanya menekan Ye Guan di ranahnya, tapi juga menekan Ye Guan di ranah tinju. Bagaimana cara kalah? Bagaimana cara kalah? Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia melirik kekuatan pedang di depannya. Pada saat ini, kekuatan pedangnya telah ditekan oleh kekuatan tinju lawan. Tapi Ye Guan tertawa. Melihat Ye Guan tersenyum, semua dewa mengerutkan kening. Apakah pembudidaya pedang ini masih memiliki kartu truf? Pada saat ini, dewa yang memegang tombak tiba-tiba mencibir. Sungguh konyol tertawa bahkan ketika kematianmu akan segera terjadi,
tampaknya alam semesta Guangxuan ini tidak lebih dari ini. Diam, di sampingnya, dewa laki-laki berbaju putih menatap dingin ke arah dewa yang memegang tombak. Kamu bisa melakukannya. Kamu naik. Para dewa di sekitarnya memandang pria yang memegang tombak dengan mata jahat. Setelah bertarung sampai sekarang, mereka secara alami tidak akan meremehkan Ye Guan tanpa berpikir panjang. Meskipun mereka adalah musuh, sejujurnya, Ye Guan juga merupakan monster langka di alam semesta nyata. Meremehkan orang yang jauh lebih baik dari Anda hanya akan membuat Anda terlihat bodoh. Melihat tatapan semua dewa, wajah dewa yang memegang tombak tiba-tiba menjadi jelek. Pria berbaju putih itu menatap dingin ke arah dewa yang memegang tombak. Bahkan Yongqi tidak berani meremehkan Ye Guan ini. Kenapa kamu berani meremehkannya? Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yongqi, tapi dia pasti bisa mengalahkanku seperti cucu. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan lembut, orang ini sangat jahat. Jika dia besar nanti, dia akan menyebabkan masalah besar pada alam semesta saya yang sebenarnya di masa depan. Para dewa terdiam. True Universe saat ini adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Tetapi True Universe tidak pernah meremehkan Guangxuan Universe. Bagaimanapun, ahli pedang manusia pernah memasuki alam semesta yang sebenarnya. Dan Guangxuan Universe juga merupakan satu-satunya alam semesta di alam semesta sejati yang belum ditaklukkan. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba terkekeh. Alam fana, ayolah, biarkan aku merasakannya lagi. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang. Tertawa, cahaya pedang tiba-tiba terbang melintasi lapangan. Di kejauhan, Yongqi menyipitkan matanya, tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu meninju. Ledakan, dengan pukulan ini, pukulan mengerikan menyapu seperti gelombang pasang. Langit dan bumi bergetar. Ledakan, di mata semua orang, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Tapi saat berikutnya, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, sinar cahaya pedang langsung menyambar di depan Yongqi. Yong mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar lagi. Pada saat ini, Yongqi tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung meninju Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang. Masih 45 pedang, cahaya pedang muncul, dan ruang dan waktu bergetar. Namun, saat pukulan Yongqi datang, pukulan kuat itu langsung menghancurkan cahaya pedangnya. Ledakan, di bawah pandangan semua orang, Ye Guan terlempar lagi. Kali ini, dia terbang lebih dari 1000 kaki. Setelah memukul Ye Guan dengan satu pukulan, Yongqi tiba-tiba bergegas ke depan, dan sebuah pukulan menyapu lapangan seperti arus deras, langsung menuju ke Ye Guan di kejauhan. Di kejauhan, Ye Guan tampak tenang. Menghadapi pukulan itu, dia menghunus pedangnya lagi. Ledakan, tanpa kejutan apapun, di bawah pandangan semua orang, cahaya pedang itu hancur, dan Ye Guan terlempar lagi. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di Guangxuan Universe tiba-tiba menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Guan ditekan seperti ini. Terlebih lagi, itu sepenuhnya ditekan. Apakah Anda benar-benar ingin kalah? Semua orang di lapangan sedang melihat Ye Guan.
Meski tak mau mengakuinya, di antara generasi muda Guangxuan Universe, hanya Ye Guan yang tersisa yang mampu bersaing dengan Zen Universe. Jika Ye Guan juga kalah, maka generasi muda Guangxuan Universe akan hancur. Setelah Ye Guan yang terkuat kalah, semua jenius yang tersisa di Guangxuan Universe menghadapi alam semesta sejati. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah pembantaian. Generasi tua ikut berperang, bukan tidak mungkin. Namun setelah hari ini, generasi muda Guangxuan Universe tidak dapat lagi mengangkat kepala mereka. Bisa dibilang selama Ye Guan meninggal, generasi muda Guangxuan Universe akan dibantai, dan semangat serta tulang punggung generasi muda akan hancur total. Pada saat itu, situasi Guangxuan Universe akan menjadi sangat sulit. Tidak hanya generasi muda, tetapi juga generasi tua dan orang-orang berkuasa lainnya di sisi alam semesta Guangxuan pun penuh dengan kekhawatiran saat ini. Karena mereka juga tahu apa yang akan dihadapi Guangxuan Universe setelah Ye Guan dikalahkan. Di suatu tempat, Nalanjia memandang Ye Guan yang benar-benar tertekan di kejauhan, menggenggam tangannya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi alam semesta sejati, pada saat ini, beberapa dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ketika mereka melihat Ye Guan benar-benar ditekan. Ye Guan adalah orang terkuat di Guangxuan Universe. Selama Ye Guan terbunuh, semua generasi muda Guangxuan Universe akan menjadi putus asa. Saat itu, generasi muda Guangxuan Universe seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Ye Guan harus mati hari ini, Bang. Pada saat ini, ada ledakan lain di kejauhan, dan saat ledakan bergema, Ye Guan sekali lagi mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya terkoyak dan darah mengucur. Yongqi itu tiba-tiba mengambil langkah maju dan meninju lagi. Pukulan ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan, dengan pukulan ini, pukulan kuat tiba-tiba meluncur ke arah Ye Guan seperti beban 1000 gunung. Dalam sekejap, ruang dan waktu dalam jarak ribuan kaki langsung terdistorsi, dan langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan tinju. Tapi saat ini, mata Ye Guan perlahan tertutup, merasakan kekuatan tinju yang menakutkan. Ye Guan tiba-tiba menyeringai, jadi, ini Fan. Saat suara itu jatuh, dia mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan pedang yang menakutkan naik ke langit dari tubuhnya, dan di saat yang sama, pedang udara melesat ke udara. Ledakan, pedang Qi ini secara langsung menghancurkan tinju menakutkan itu dan membunuh Yongqi. Melihat pemandangan ini, semua orang di kedua sisi tetap di tempatnya. Pedang fana, antara langit dan bumi. Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Bab 258. Tak tahu malu, pedang fana. Pada saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Apakah ini luar biasa? Semua orang merasa kepala mereka kosong dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Apa sih orang ini? Anda tidak berlatih secara teratur, tetapi Anda berjuang untuk menjadi lebih baik. Adapun Guangxuan Universe, hati semua orang tiba-tiba jatuh. Segera setelah itu, semua orang tersenyum, dipromosikan. Masuki dunia fana, begitu dia memasuki alam fana, kekuatan Ye Guan pasti akan menjadi sangat menakutkan. Dalam kehampaan,
Senyuman muncul di wajah An Nanjing dan Mu Nian. Sejujurnya, mereka berdua baru saja khawatir. Begitu Ye Guan dikalahkan, konsekuensinya akan sangat serius. Jika tidak ada yang lain, itu berarti generasi muda Guan Xuan Universe akan lenyap. Dan mereka tidak menyangka Ye Guan akan memasuki alam fana saat ini. Niat pedang dan jiwa pedang Ye Guan sangat istimewa. Begitu dia memasuki dunia fana, peningkatannya akan sangat menakutkan. Terus terang, sangat sulit menemukan lawan di alam fana yang sama. Dan wajah Rajaan menjadi sangat jelek saat ini. Masuki dunia fana, astaga, manusia anjing ini benar-benar memasuki dunia fana saat ini. Dia secara alami tahu apa artinya begitu Ye Guan memasuki dunia. Ini adalah ilmu pedang, pedang fana, terlebih lagi. Niat pedang dan jiwa pedang Ye Guan sangat istimewa. Begitu dia memasuki alam fana, niscaya akan sangat menakutkan. Di bawah, ledakan, saat Ye Guan memotong tinju tak terkalahkan Yongqi dengan pedang. Yongqi menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Masuki dunia fana, dia juga tidak menyangka bahwa pembudidaya pedang di depannya akan benar-benar memasuki dunia fana saat ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yongqi maju selangkah dan meninju. Ledakan, saat ledakan terdengar, seorang pria terlempar. Tapi kali ini, bukan Ye Guan, melainkan Yongqi. Yongqi mundur ribuan kaki sebelum berhenti. Melihat pemandangan ini, wajah para dewa yang kuat tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan di saat yang sama, mereka juga sedikit tidak bisa dipercaya. Mereka berdua berada di alam fana, tapi tinju alam fana ini jauh lebih buruk daripada pedang fana. Setelah Yongqi berhenti, dia melirik ke tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya benar-benar terbelah, memperlihatkan tulang di dalamnya. Melihat lengannya, Yongqi terdiam. Dia tidak menyangka pedang di depannya akan menjadi begitu kuat setelah dikembangkan ke dunia fana. Menakjubkan, Yongqi memandang Ye Guan di kejauhan dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Berdengung, seruan pedang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Yongqi menyipitkan matanya sedikit, kilatan rasa dingin melintas di matanya, dan meninju. Pukulan ini seolah memiliki momentum sejuta pasukan yang berlari kencang, mengguncang bumi dan bumi. Saat ini, pedang Ye Guan tiba. Ledakan, pedang ini menghantam langsung ke kepalan tangan. Dalam sekejap, kepalan tangan itu hancur, dan kekuatan yang kuat membuat Yongqi terbang ribuan kaki jauhnya. Begitu Yongqi berhenti, ruang dan waktu dalam jarak beberapa ribu kaki di belakangnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya terkoyak dan darah berceceran. Dalam sekejap, Yongqi berubah menjadi pria berdarah. Melihat pemandangan ini, tangan para dewa di kejauhan perlahan-lahan menggenggam tangan mereka, dan semua orang memandang Yongqi, sedikit bingung. Apakah Yongqi juga akan dikalahkan? Pada saat ini, suara Rajaan tiba-tiba terdengar di benak Yongqi. Mundur, tidak perlu bertarung lagi. Kembali, mendengar ini, Yongqi menggelengkan kepalanya. Mundur tidak diragukan lagi berarti menyerah. Tentu saja dia tidak akan melakukan ini. Pada saat ini, Rajaan berkata lagi, ilmu pedang orang ini telah mencapai tingkat manusia. Kamu bukan tandingannya. Dengan bakatmu, jika kamu tidak mati hari ini, kamu bisa menjadi kaisar ilahi.
bisa menjadi kaisar dewa dalam kehampaan. Rajaan memandang Yongki. Dia benar-benar tidak ingin Yongki mati di sini. Dengan bakat Yongki, jika dia mundur hari ini, dia pasti akan menjadi kaisar dewa tahun ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan rajaan, Yongki menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wang An, aku mampu menanggung kekalahan, dan aku juga sanggup mati, menyerah, tidak. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berjalan perlahan menuju Ye Guan di kejauhan. Ledakan, nyala api tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura Yongki tiba-tiba melonjak hebat. Namun, ini belum berakhir. Ledakan, nyala api lainnya membubung ke langit dari tubuh Yongki. Jiwa yang membara. Setelah membakar jiwanya, aura Yongki langsung mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat pemandangan ini, semua dewa yang hadir terdiam. Mereka menatap Yongki di kejauhan, yang tubuhnya seperti api, dengan ekspresi rumit. Dalam kehampaan, rajaan melirik Yongki di bawah, ekspresinya suram. Ini awalnya memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi hari ini, ia harus mati di sini. Di bawah, Ye memandang Yongki di kejauhan, diam. Setelah memasuki dunia fana, dia menemukan bahwa pedangnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sekarang, dia hanya ingin bertarung dengan baik. Di kejauhan, Yongki menoleh dan melirik ke arah alam semesta nyata, dengan kilatan nostalgia dan penyesalan di matanya. Sayangnya, karena Anda tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang dengan benar. Yongki berbalik dan menatap Ye Guan di kejauhan, tertawa dan berkata, alam semesta sejati, Yongki, mohon mati. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Ledakan, dengan serangan ini, momentum dan tekanan yang kuat tiba-tiba melanda lapangan. Saat ini, momentum Yongki mencapai puncaknya dalam sejarah. Kehidupan ini, pukulan terakhir, ketika pukulan itu mendekati Ye Guan, momentumnya tiba-tiba melonjak lagi. Dan aura kuat langsung mengguncang tanah puluhan ribu kaki, membuat ruang dan waktu bergetar. Ekspresi semua orang berubah drastis, ini untuk menjadi seorang kaisar. Di lapangan, semua dewa dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah Yongki ini benar-benar akan menjadi kaisar dewa di saat-saat terakhir ini? Di atas kehampaan, rajaan juga sangat tidak percaya. Yongki ini sangat ingin menjadi kaisar dewa. Rajaan menatap Ye Guan, mengatupkan tangannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seorang Nanjing melirik rajaan dan tidak berkata apa-apa. Jika alam semesta nyata benar-benar menginginkan generasi tua untuk memulai perang, tidak apa-apa jika 30 juta anak muda mengalami perang seperti ini lagi. Lagi pula, jangan lupa bahwa pelindung si kecil ini adalah takdir. Di bawah, Ye melihat Yongki datang untuk membunuhnya dengan ekspresi tenang. Saat ini, kekuatan tinju Yongki jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika tinjunya masih beberapa meter dari Ye Guan, dia telah mencapai level kaisar dewa dari keabadian waktu. Tapi saat ini, Ye Guan menghunus pedangnya, ledakan. Di mata semua orang, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Ledakan, dunia bergetar, sesosok terbang langsung. Itu Ye Guan. Ye Guan mundur dengan keras. Retret ini berjarak 1000 kaki. Dan ketika dia berhenti, tubuhnya meledak.
Hanya jiwa yang tersisa, tapi Yongki telah menghilang dari dunia. Hanya menyisakan kekuatan tinju dan niat tinju yang luar biasa. Dan kekuatan tinju serta niat tinju ini juga perlahan menghilang. Mati, ada keheningan antara langit dan bumi. Semua dewa mengepalkan tangan mereka. Mata mereka penuh kesedihan, kemarahan dan penyesalan. Jika Yongki tidak mati hari ini, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Kaisar dewa yang masih muda, bahkan di alam semesta nyata, mereka adalah eksistensi teratas. Dan sekarang, dia jatuh di sini, sayang sekali. Ledakan, pada saat ini, jiwa Ye Guan di kejauhan tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Semua orang di lapangan memandang Ye Guan, dan pada saat ini, kilatan petir muncul di atas kepala Ye Guan. Semua orang tercengang, mengatasi kesengsaraan. Apakah Ye Guan ini sedang mengalami kesengsaraan? Apa-apaan? Di atas kehampaan langit, seorang Tiadao tetap diam. Menurut peraturan, siapapun yang mencapai alam kesengsaraan Dao dan dipromosikan lagi harus melalui kesengsaraan surgawi. Dan bencana alam ini akan ditangani oleh surga setempat. Saat ini, Tiadao ini sedikit bingung, karena Ye Guan ingin dipromosikan. Menimbulkan bencana pada diri Anda sendiri, dia sangat khawatir. Jika dia gagal, pekerjaannya mungkin akan hilang. Bagaimanapun, ini adalah Raja Alam Semesta Guangxuan sekarang, dan hukum surga berada di bawah kendalinya. Saat ini, suara Mu Tiadao tiba-tiba terdengar dari benak Tiadao. Jiang, ayo kita lakukan prosesnya. Jalani prosesnya. Ye Guan sebenarnya telah dipromosikan, dan apa yang disebut bencana alam bukanlah ancaman sama sekali baginya. Namun, proses ini tetap harus dilalui. Setelah mendengar perkataan Mu Tiadao, Tiadao tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri, dan kemudian menjatuhkan guntur ilahi. Pada saat ini, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah guntur ilahi, lalu melambaikan lengan bajunya. Ledakan, guntur ilahi hancur seketika, alam kesengsaraan ilahi. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari kepala dan bergegas menuju Ye Guan. Hadiah dari surga. Energi murni terus mengalir menuju Ye Guan. Ye Guan secara alami menerima semua pendatang dan menyerap energinya dengan gila-gilaan, tetapi saat dia menyedotnya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ini sepertinya berlebihan, terlebih lagi, surga ini tidak memiliki niat untuk berhenti. Di sisi Guangxuan Universe, semua orang tampak sedikit geli. Dalam keadaan normal, pemberian surga hanyalah beberapa putaran energi murni, dan itu juga tergantung pada suasana hati surga. Namun sekarang, hukum surgawi ini telah menjatuhkan ratusan putaran energi murni. Ini semua tentang sifat manusia dalam kehampaan. Mu Tiadao juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik ke arah Tiandao, lalu berkata, "Oke." Setelah mendengar perkataan Mu Tiadao, Tiandao tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang dengan tenang. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di alam semesta Guangxuan, surga dan roh juga harus belajar bagaimana menghadapinya. Sebagai jalan surga, Anda juga harus tahu cara menghadapi dunia. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya dalam waktu lama. Di lapangan, ketika Ye Guan mencapai alam bencana ilahi, auranya tiba-tiba meroket.
Karena dia selalu dalam keadaan tertekan, ketika dia berkembang, itu sangat menakutkan, sebuah akumulasi pengalaman yang nyata. Di lapangan, semua dewa memandang Ye Guan dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia ingat bahwa Ye Guan baru saja berada di alam kesengsaraan Dao. Dibandingkan dengan Xuan Yong, ranah ini jauh tertinggal. Tapi sekarang, Ye Guan tidak hanya memasuki alam fana, tetapi alamnya sendiri telah ditingkatkan lagi. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya juga telah meningkat pesat. Memikirkan hal ini, wajah para dewa tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dalam kehampaan, Rajaan memandang Ye Guan di bawah, diam. Alam kesengsaraan ilahi, saat ini, dia baru menyadari masalah ini. Karena ranah ilmu pedang Ye Guan sangat tinggi, orang lain mengabaikan ranahnya sendiri, dan ranahnya sendiri sekarang hanyalah ranah kesengsaraan ilahi. Jadi, inilah masalahnya. Bagaimana jika Ye Guan juga mencapai usia keabadian? Saat itu, apakah dia masih memiliki lawan di level yang sama? Bahkan Kaisar Dewa bukanlah tandingannya. Lagi pula, orang ini sekarang adalah manusia fana dalam ilmu pedang. Wajah Rajaan menjadi gelap. Orang ini sangat jahat. Ledakan pada saat ini. Di terowongan ruang waktu di kejauhan, seorang pria keluar. Pria itu membawa sepotong rumput liar di mulutnya, dan dia menariknya sambil berjalan, terlihat sedikit ceroboh. Mo tidak tahu malu, di lapangan, seorang dewa berseru. Mo tidak punya wajah, dewa yang tak terhitung jumlahnya tampak bingung. Dewa lain berbisik. Kedua dalam daftar seni bela diri sejati. Kedua dalam daftar seni bela diri yang sebenarnya. Para dewa tercengang, faktanya, mereka relatif asing dengan tiga besar. Tiga teratas dalam peringkat Zhenwu semuanya adalah Shenlong yang telah melihat awal tetapi belum melihat akhir. Mo Wulian berjalan ke arah Ye Guan perlahan dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, Yong Qidu dipukuli sampai mati olehmu. Ye Guan memandang Mo Wulian, apakah kamu keberatan jika aku memulihkan tubuh fisikku? Mo Wulian mengangguk, saya keberatan, saya sangat keberatan. Semua orang tercengang, Mo Wulian memandang Ye Guan dan menekankan lagi, saya sangat prihatin tentang hal itu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik semua orang di Guangxuan Universe dan berkata sambil tersenyum, jangan melihatku seperti itu, tentu saja, tidak ada gunanya bagimu untuk melihatku, karena aku adalah orang yang tidak tahu malu, aku suka menggertak yang kecil dan memanfaatkan bahaya orang lain, haha. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan lagi dan berkata dengan senyuman yang kejam, aku hanya suka cara orang lain melihatku tapi mereka tidak bisa membunuhku. Ayo pukul aku, ayo. Ye Guan terdiam, ini dia yang tidak tahu malu. Dalam sekejap, Ye Guan tiba-tiba tersenyum. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang Xingdao muncul di tangannya. Karena kamu memilih untuk tidak tahu malu, maka aku juga tidak akan tahu malu. Astaga, tak tahu malu. Bagus, bersambung.